Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga pada kesempatan ini saudara-saudara kita bisa berjumpa, bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan lewat YouTube ini, saudara-saudara. Dan saya percaya lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada ketika saudara mendengarkan tayangan video ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa, kiranya Roh Kudus senantiasa mengurapi saya, mengurapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini. Mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau akan segala anugerah Tuhan, akan kebesaran Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Kami ada saat ini, kami boleh menikmati Tuhan lewat persekutuan dan lebih khusus lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, setiap kami yang mendengarkan, karena kami perlu kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan baru, iman dalam kehidupan kami, dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya mau baca kitab Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara pernah merasakan perasaan rasa khawatir, takut, cemas? Saudara, hal-hal demikian memang itu ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Iya. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini, saya sering katakan bahwa kita belum di sorga, saudara-saudara. Nah, rasa khawatir, cemas, takut, saudara-saudara, gelisah, ini adalah impact dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, artinya ini adalah impact dari segala pergumulan yang kita hadapi, yang memberi dampak sehingga seseorang dia bisa rasa takut, khawatir, cemas, gelisah, dan sebagainya. Nah, dan kalau saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara masih ada pergumulan? Apakah saudara masih ada persoalan dalam hidup ini? Ayub berkata dalam tulisan firman Tuhan, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini dan hari-harinya seperti orang upahan? Artinya bahwa pergumulan hidup atau persoalan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, itu menjadi satu bagian di dalam kehidupan manusia selama manusia masih ada di bumi ini. Namun saya mau katakan kepada saudara-saudara dikasih Tuhan bahwa di balik dari semua pergumulan dan persoalan itu tentu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik dari segala pergumulan. Sebab kalau tidak ada pergumulan dalam hidup ini, maka kita tidak akan terlatih, saudara-saudara. Kita tidak akan mau pernah belajar. Kita tidak akan pernah terasah, saudara-saudara. Maka itu sebabnya pergumulan atau persoalan dalam hidup ini, saudara-saudara, kita dilatih dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, dalam artian kehidupan rohani, saudara-saudara, dilatih, diajar, ya, untuk terus kita mau berharap kepada Tuhan dalam konteks pergumulan hidup ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kitab yang kita baca Mazmur pasal 55 ini adalah ungkapan dari Raja Daud. Iya. Daud dalam ayat sebelumnya dia menulis, saya baca di ayat 5. Hatiku gelisah, aku kengerian maut menimpa aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Nah, ini adalah ungkapan dari Daud bahwa dia juga pernah mengalami itu. Dia pernah mengalami apa disebut dengan kegelisahan. Dia pernah mengalami apa itu rasa takut, perasaan seram dalam kehidupannya. Dia sebagai seorang raja, dia merasakan itu, saudara-saudara. Nah, saya mau selalu hubungkan dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi, saudara-saudara, ya, di kondisi pandemi COVID-19. Dalam perenungan saya bahwa kalau ini Tuhan izinkan ada saudara-saudara kasih Tuhan, saya ingin ulangi bahwa Tuhan sedang melatih kita. Iya, di tengah persoalan dan pergumulan hidup itu. Iya, bagi setiap siapa yang percaya kepada Tuhan untuk tidak terimbas oleh keadaan apa yang sedang terjadi sekarang. Sebab begini saudara-saudara kasih Tuhan, dampak dari keadaan yang sedang terjadi sekarang ini
bisa membuat orang dia takut, dia khawatir, dia cemas, dia gelisah. Dan ada banyak orang di luar sana yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Iya, kejiwaannya terganggu, saudara-saudara. Dia merasa takut, dia merasa cemas, dan kekhawatiran melanda dalam kehidupannya. Lalu apa kata firman Tuhan di sini? Mengapa dalam tulisan firman Tuhan berkata, serahkanlah semua itu, kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Nah, disinilah perbedaannya, saudara-saudara. Iya. Ada orang ketika dia takut, cemas, khawatir, dia mau mengandalkan kekuatan sendiri. Dia tidak mau melibatkan Tuhan. Dia mau menanggung, dia mau memikul beban itu sendiri. Dan saya menyampaikan, yang demikian, saudara-saudara kasih Tuhan, akan memperburuk keadaan dalam konteks iman Kristen, saudara. Iya. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita mau serahkan kepada Tuhan akan segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang sedang terjadi sekarang, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Nah, Daud ketika dia merasa ketakutan teramat sangat, ketika dia merasa seram, dia merasa gelisah, dia berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, ayat ini sangat tegas dan jelas, dan saya sampaikan kepada jemaat. Saya percaya sebagaimana kita masih ada di bawah kolong langit ini yang diperhadapkan pada berbagai pergumulan, apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidupmu? Apa yang menjadi kecemasan di dalam hidupmu? Ya, apa yang menjadi ketakutan di dalam hidupmu? Bukan solusi ketika dalam kehidupan ini, ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara demikian, lalu kemudian ketika kita mencoba dengan kemampuan sendiri. Tetapi solusi yang paling utama adalah ketika kita mau serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca dalam tulisan, khawatir, ya, saya paralelkan dia dengan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan khawatir, takut, cemas, dan gelisah. Saudara-saudara, ketika seseorang mengindap hal yang demikian, kemudian sudah ada pada tingkat yang paling parah, saudara-saudara, dia akan berada pada titik nol. Artinya bahwa secara ilmu kesehatan, saudara, ketika orang takut, dia khawatir, dia cemas, maka ada sel-sel dalam tubuh manusia itu yang akan mengalami peningkatan di luar batas normal. Sehingga dia akan berdampak di jantung, dia akan berdampak di otak, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia akan berdampak dalam tubuh manusia. Tubuh manusia itu dia akan lemah, dia akan merosot, saudara-saudara. Kepala otak ini dia akan mengalami gangguan secara psikis, saudara-saudara. Jantungnya juga dia akan makin kenceng detak jantungnya, saudara. Maka itu sebabnya kan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat ketika kita berserah kepada Tuhan. Nah, dari indikasi-indikasi tadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau ketika kita tidak berserah kepada Tuhan, ya, dalam keadaan-keadaan ketika kita menghadapi kondisi takut, khawatir, dan cemas, dan gelisah, saudara, iblis akan bisa merasuk pikiran. Ya. Iblis bisa merasuk pikiran kita dan akan mengganggu memori kita, sehingga akhirnya kemudian akan memperdaya kita, saudara. Coba ketika kita mendapati orang dalam kondisi stres, ketakutan yang teramat sangat, kegelisahan yang teramat sangat, iya, maka dia akan di luar kontrol, sehingga akhirnya kemudian dia akan berpikir pikiran yang tidak baik, pikiran yang jelek, bahkan dia akan berpikir pikiran yang sempit, iya, dia tidak berpikir panjang lagi. Itu sebabnya Alkitab berkatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, yaitu di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup, kita mau berserah kepada Tuhan. Iya, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, ketika kehidupan secara badani dan kejiwaan kita ini terganggu karena perasaan rasa takut, rasa khawatir. Saudara, saya melihat di luar sana hari-hari ini, di kondisi sekarang ini ada banyak orang yang terdampak dengan hal yang demikian. Dia begitu takut sekali. Iya. Tapi puji Tuhan, puji syukur, kalau ketika kemudian engkau atau saudara kita sekalian sedang mengalami kondisi itu, tapi ketika kita tetap mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita, saudara-saudara, sehingga akan terhindar dari pikiran-pikiran yang jelek itu, saudara. Pikiran-pikiran yang negatif itu. Iya, saudara-saudara. Nah, ayat ini berkata, lalu kemudian saya mau baca satu ayat dalam tulisan firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ditulis demikian. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Mulai ayat 7 berkata begini.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Iya. Di sini artinya bahwa kekhawatiran itu ada, saudara. Rasa takut, gelisah itu ada. Iya. Nah, artinya begini, hidup ini bukan berarti bebas dari rasa takut, hidup ini bukan berarti bebas dari rasa kekhawatiran. Itu ada. Nah, saudara-saudara, tetapi firman berkata ketika kita mengalami hal demikian, serahkanlah kepada Tuhan. Iya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Artinya ini adalah bicara tentang penyerahan kita kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan itu. Nah, sebab apa? Alasan pertama, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini poin pertama. Kita berserah kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara saya, memelihara saudara. Sudah kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita serahkan setiap segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling samar seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua ini ada bahaya, saudara. Bahayanya adalah ketika kita tidak berserah kepada Tuhan, ketika kita tidak menyerahkan segala pergumulan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka tadi di awal tadi saya katakan, maka iblis akan merasuk pikiran kita. Dia akan mengacaukan pikiran kita, saudara. Iya, ayat 8 berkata bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau bisa saya memberikan sebuah gambaran, iblis dia jalan keliling, dia mencari orang-orang yang sedang ada dalam masalah. Kurang lebih demikian. Dia mencari orang-orang yang sedang dalam keadaan kondisi ketakutan. Iya, dan dia tambah terus menebar ketakutan. Dia cari orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan, orang yang sedang stres, saudara-saudara. Orang yang sedang gelisah, dia cari, saudara-saudara. Nah, dan orang-orang demikian dia akan masuk dalam pikiran dan akan mengganggu pikiran orang itu, saudara, dan akan terpedaya oleh siasat dari iblis itu, saudara. Tapi kalau ketika kita mau serahkan kepada Tuhan, dan Alkitab juga ajarkan demikian, saya percaya maka kita akan mendapatkan kekuatan baru dalam hidup ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di renungan yang singkat ini dan saya sampaikan khusus untuk seluruh jemaat GPD Sola Gracia, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang engkau hadapi dalam hidup ini, kita terus mau berserah kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya, kita sekali lagi mau terus berserah kepada Tuhan agar supaya hati dan pikiran kita, seperti apa kata tulisan firman Tuhan, ya, terus terkontrol oleh Tuhan, terus terpelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara sedang hadapi dalam hidup pribadimu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, atau di keadaan sekarang impact dari pandemi. Iya, katakanlah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ada. Tapi saya mau berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada setiap saat dan ketika, karena Engkau pemelihara hidup kami dari segala bahaya dan ancaman yang mengganggu. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, dan kami mau terus berserah hanya kepada Engkau, karena Engkau yang senantiasa ada setiap saat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa untuk jemaat GPD Sola Gracia dimanapun mereka berada. Tuhan lawati setiap mereka Tuhan. Kasih karunia anugerah Tuhan turun atas mereka dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga. Tuhan tolong kalau ada yang sakit sembuhkan, lemah beri kekuatan. Tuhan, hamba taruh seluruh jemaat dalam tangan-Mu, dan dalam kehidupan mereka terus senantiasa mau setia kepada Tuhan. Mereka mau terus tetap berharap dan tetap terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman yang hamba sampaikan walaupun singkat, Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami semua, dan lewat firman Tuhan itu boleh berbuah-buah untuk muliakan Tuhan. Hamba berdoa berkat-Mu turun atas jemaat, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat sore semuanya. Amin.